nggak usah ada bumbu-bumbu pekerja yang lama. Aku tuh nggak mau kayak gitu. Jadi nanti itu kalau aku udah lepas, aku benar-benar lepas. Kalau misalkan berhubungan ya berhubungan sewajarnya aja gitu. Aku nggak mau terlalu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ini aku baru pulang dari sekolahnya anak-anak ya teman-teman. Habis nganterin sekolah dan Singapura tuh masih hujan. Hujannya tuh awet ya, udah ada seminggu ini. Belum berhenti hujannya ya. Jadi cucian aku itu numpuk banyak, tapi ya sudahlah. Nanti kalau emang bener-bener terpaksa gitu, aku bilang sama bosku, aku suruh bawa pergi ke laundry. Dan sekarang aku lapar ya, karena udah siang tapi belum sarapan, karena ngejar-ngejar waktu ya. Emang setiap hari kayak gini ya. Jadi sekarang aku mau sarapan dulu ya teman-teman, biar ada tenaganya lagi. Habis itu aku lanjut mau kerja. Kalian bisa lihat Singapura itu sekarang itu lagi musim hujan ya. Ini dari sekitar semingguan ya, hujan gak berhenti-henti. Kalau hari ini dari subuh tuh mulai hujan. Tuh semuanya basah, tapi kelihatan seger ya kalau habis hujan gitu ngelihat ini apa? Pohon-pohonan gitu. Kira-kira di Indonesia musim hujan apa belum ya? Sudahlah, aku sudah lapar sekali, jadi kita mau sarapan dulu. Sarapan, aku mau sarapan apa namanya, brownies ya teman-teman. Di rumah tuh banyak banget brownies karena anakku yang momongan aku yang besar itu habis ulang tahun ya. Jadi sisa-sisa kue itu masih banyak banget. Jadi yang ngabisin tuh biasanya cuman aku. Terus nanti kalau bener-bener nggak habis tuh disuruh buang gitu ya teman-teman. Karena majikan aku tuh nggak mau ngasih misalkan ke kayak security gitu ya, kue yang sudah pernah dipotong. Itu majikan aku sangat menghindari memberi orang lain tuh yang barang yang sudah dipotong tuh tidak mau. Kalau memang benar-benar keluarganya sudah nggak mau makan ya udah dibuang aja, jangan dikasih orang gitu. Jadi itu alasannya kenapa di rumah itu banyak makanan tapi nggak dikasih orang. Karena kalau nggak bener-bener utuh itu majikan aku nggak mau ngasih orang, katanya nggak sopan gitu. Jadi yang makan ya cuman aku sama bos sama anak-anak gitu, sama saudara kalau ada yang datang gitu boleh makan. Teman-teman bisa lihat ini brownies sebesar ini. Ini masih banyak banget browniesnya, brownies coklat lagi. Masya Allah enak banget ya, makanya aku gemuk. Kalau tanya kenapa aku tambah gemuk ya ini alasannya. Tuh teman-teman bisa lihat, ini kue apa ya, brownies ya, coklat, brownies coklat teman-teman. Kalian bisa lihat coklatnya tuh tebel banget. Namanya ya orang kaya ya. Kalau pesen makanan pasti yang kualitas tinggi. Nih padahal masih banyak ya. Ini kalau aku ya, aku bagi-bagi ke kampung, di kampung tetangga gitu masih wajar gitu ya. Kita kalau di rumah ya, kalau majikan aku nggak boleh ini. Kalau udah terpotong kayak gini jangan dikasih orang, nggak boleh walaupun banyak. Kalau niat mau ngasih itu dia itu pasti beli yang baru gitu. Aku sarapannya 4 potong biar kenyang. Mari kita sarapan. Sarapan kue brownies.
coklatnya tebel banget. Kalian pasti tanya ya, kenapa kok nggak pernah bikin video dengan majikan aku. Gini ya, aku tuh jarang banget ketemu majikan aku ya. Majikan aku tuh orang sibuk gitu. Jadi mereka itu, aku tuh ngelihat itu cuma bangun tidur itu ya. Majikanku tuh dari pagi ya, dia keluar kamar itu udah rapi, berangkat kerja. Pulang-pulang aku udah tidur, anak-anak udah tidur. Jadi aku jarang banget berinteraksi dengan majikan aku ya teman-teman. Kecuali kalau hari Minggu tuh aku libur, aku nggak di rumah. Hari Sabtu ya, hari Sabtu tuh family time ya, dia tuh family time, quality time gitu. Jadi dia sama anak-anak tuh selalu keluar ke restoran atau kemana gitu. Jadi aku di rumah juga sendiri. Udah sampai malam lagi gitu. Aku jarang banget ketemu dengan majikan aku. Aku jarang ngobrol. Paling kebanyakan ngobrol tuh aku lewat WhatsApp gitu ya. Sudah habis. Kayak gini katanya mau diet ya. Pernah diet berhasil. Turun sekitar 4 kilo ya. Habis itu cuti ya, habis cuti balik lagi ke sini. Udah males dietnya, mikirnya bodo amat lah gitu. Nanti kalau udah di kampung juga kurus lagi ya, karena di kampung itu kan kerjaan aku banyak ya. Nyangkul-nyangkul, nyari rumput, berkebun, bersih-bersih rumah, pokoknya banyak banget kerjaan aku. Aku itu tipe orang yang nggak bisa diem ya teman-teman. Aku tuh emang ibu-ibu rumah tangga, tapi aku tuh orangnya nggak bisa diem. Aku tuh di rumah itu, di belakang rumah aku ya, di belakang dapur tuh kan ada lahan ya, lahan sedikit gitu ya. Itu tuh dulu tuh kalau aku di rumah ya, itu aku bentuk kayak kebun kecil gitu loh. Kebun kecil aku tanamin kayak terong, cabai, dulu itu kayak gitu. Sekarang udah tandus, nggak ada tanamannya karena suami aku tuh nggak ada waktu ya. Dia udah ngurusin kebun aku itu ya nggak sedikit juga nggak banyak ya, tapi sudah menguras waktu dan tenaga. Jadi untuk di belakang, maaf mau gelegean, di belakang dapur itu kan ada lahan sedikit, itu nggak bisa suami aku tuh nggak ada waktu untuk ngerjainnya. Nanti kalau aku udah pulang lagi ya, belakang rumah aku itu mau tak tanam-tanamin lagi. Aku juga mau beli ayam, aku mau melihara ayam biar badan aku tuh gerak ya. Karena kalau cuma jadi ibu rumah tangga aja itu menurut aku tuh jenuh gitu. Aku nggak mau kayak sekarang tuh kerjaan aku tuh kan kerjaan seperti ibu rumah tangga pada umumnya gitu. Aku nganterin anak sekolah, bangun tidur, terus ngurusin anak, terus pulang bersih-bersih rumah, nyuci, masak, terus udah kayak gitu tiap hari. Jadi kerjaan aku tuh sekarang itu membosankan sekali karena aku tipe orang yang nggak bisa diem ya teman-teman. Sedangkan majikan aku nggak punya lahan gitu, nggak punya lahan. Kalau di rumah yang satunya ada lahan, tapi kita nggak tinggal di sana. Di sana tuh sekarang disewain sama orang. Di sana tuh banglo besar ada lahannya sedikit di belakang gitu. Tapi kita nggak tinggal di sana karena majikan aku nggak mau, katanya nanti anak-anak naik turun tangga, dia nggak suka, bahaya gitu, takut jatuh. Jadi kita tinggalnya di rumah yang kecil aja kayak gini. Jadi kerjaan aku di sini tuh cukup membosankan, kayak gitu-gitu aja gitu, monoton. Aku tuh orangnya nggak bisa kalau disuruh diem gitu. Aku orangnya tuh selalu punya ide. Oh aku tuh hari ini gini, aku hari ini kayak gini gitu. Aku nggak suka harus duduk diem gitu. Terus nanti kalau misalkan aku sudah nggak kerja di sini, aku udah pulang ya teman-teman, kan ada pengganti aku itu nggak mau nggak mau ngerecokin nanti pengganti aku mau tuh dia itu nanti tuh dia kerja tuh dengan tenang, nggak usah ada bumbu-bumbu pekerja yang lama. Aku tuh nggak mau kayak gitu. Jadi nanti tuh kalau aku misalkan udah pulang ya udah, aku mau ngelepas ini ya, udah lepas, aku benar-benar lepas. Kalau misalkan berhubungan ya berhubungan sewajarnya aja gitu. Aku nggak mau terlalu ikut campur dengan pengganti aku nanti ya, karena nanti yang baru juga pasti merasa nggak nyaman. Itu nggak baik juga untuk kedepannya, nggak baik, karena nanti majikan aku pasti selalu nginget-nginget aku terus. Jadinya aku sebisa mungkin itu
menjauh ya, bukan menjauh tuh bukan melupakan, maksudnya menjauh itu harus bisa menjaga jarak. Paling nanti kalau bos aku ke Indonesia, kan bos aku punya bisnis banyak juga ya di Bali gitu ya, dia pasti sering ke Bali. Kalau ke Bali aku baru nemuin mereka. Tapi kalau misalkan aku disuruh ke sini liburan, aku tidur di rumah ini, aku nanti insya Allah akan nolak ya. Misalkan aku bener-bener punya rezeki lebih dan pengen ke Singapura tuh, kalau aku ke Singapura aku maunya tinggal di luar, aku nggak mau nanti majikan aku itu membandingkan aku dengan pengganti aku nanti. Orang lama sama orang baru tuh pasti beda, semua orang pasti beda, dan itu aku harus menghindari ya, kasihan nanti yang baru gitu. Dan sekarang aku mau lanjut kerja. Jadi videonya cukup sederhana aja kayak gini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sukses.